Nah, halu tuh dong kalau begitu ya. Udah halu, udah ke arah sana gitu ya. Makanya harus cepat ditangani, harus ada yang mengingatkan gitu ya Bang ya. Karena ya itu tadi. Iya. Mau dari mana? Emangnya boneka akan tumbuh besar. Nah iya itu dia. Akan tumbuh dewasa. Sehingga bisa menurunkan yang namanya warisan, tahta gitu ya Bang ya. Itulah tadi gitu loh. Imajinasinya yang kalau dibiarkan akan jadi bola liar gitu. Nang ning nung ciluk ya cantik banget rambutnya. Poninya. Weh, Bang Pede. Apaan sih? Ganggu pisan loh. Siaran podcast. Ntar dulu ngapa orang lagi main sama bocah ini. Nang ning nung. Iya aduh. Aki bener dah. Podcast. Lah orang lagi main nih sama ini nih. Cantik kan? Udah buruan podcast. Iya. Aduh, lagi. Ntar ya, kita main lagi. Iya. Taruh sini dulu deh. Iya. Iya, ini sebenarnya bonekanya Dr. Lisa Lubis. Cengeng, ketemu lagi. Iya, ini. Sorry nih, Bu Dokter, kita mainin bonekanya. Iya. Selamat jumpa lagi ya dengan Bang Pede di mari di studionya 2 Bekasi Pedia TV. Masih bersama Dokter Lisa Lubis. Selamat siang Bang Pede. Selamat siang Dokter. Iya, kita ketemu lagi nih di programnya Dokter Lisa bicara. Iya. Dokter. Ya. Kita mau nanya ini. Ya, gimana Bang Pede? Ini kan fenomenanya lagi banyak nih namanya spirit doll yang tadi Bang Pede mainin itu. Itu sebenarnya itu mereka itu hanya nyari sensasi atau hanya sekedar hobi doang tuh ngumpulin boneka? Boneka, ya. Balik kalau ditanya sensasi atau memang menyalurkan hobi, itu balik ke personalnya masing-masing ya Bang Pede ya. Karena biar bagaimanapun boneka ini kita tahu ya satu benda lah ya, satu benda maksudnya benda mati gitu ya. Yang dibuat yang menyerupai gitu ya, figur-figurnya ada seperti manusia ataupun menyerupai seperti hewan. Kadang ada tuh boneka gajah-gajahan gitu atau kuda-kudaan gitu ya. Jadi memang boneka ini sendiri kalau memang tujuannya dia menyenangi boneka dan dibuat koleksi gitu ya. Balik lagi ya itu tadi ke masing-masing personalnya. Kalau dia senang ingin mengoleksi, mengumpulkan boneka dengan berbagai macam figurnya, ya itu hanya sekedar untuk koleksi. Tapi kalau memang ternyata ada tujuan lain seperti yang saat ini sedang viral-viralnya, apakah hanya ingin mencari sensasi untuk mempertahankan eksistensi lah kita bilangnya itu balik lagi kita harus tanyakan lagi ke individunya, ke yang bersangkutannya. Iya. Terus apa namanya? Dokter sendiri tahu nggak sih ya itu sejarahnya dari boneka itu apa sih? Dari boneka, mana gitu? Iya, kalau boneka ini sebenarnya setelah saya juga mendapatkan informasi ya. Ini sejarahnya sudah dari zaman Yunani atau Mesir kuno. Sudah ada tuh Bang Pede boneka. Boneka udah gitu. ada tuh ya. Sudah. Memang zaman dulu banyak dibuatnya tuh dari tulang-tulang gitu ya. Zaman purbakala. Gitu ya. Dari tanah liat juga gitu ya. Jadi banyak gitu ya. Dan memang dari dulu fungsinya juga ya tadi itu beraneka ragam sih. Tapi memang ada yang percaya juga dari zaman dulu boneka bisa dijadikan sebagai perangkat untuk mengadakan hal-hal yang ritual gitu ya. Seperti katanya memanggil arwah atau rohnya orang yang sudah tiada. Terus untuk
dimasukkan, dipanggil hingga masuk ke boneka gitu ya. Iya, Sehingga bonekanya katanya juga nantinya bisa gerak-gerak. Nah itu kan balik lagi masalah keyakinan ritualnya seseorang lagi ya Bang Pede ya. Seperti itu. Jadinya kan juga Bang Pede pernah dengar kan ada juga kita boneka jalangkung. Oh gitu. iya. Itu kan hal-hal seperti itu gitu kan. Nah itu udah hal-hal yang menyangkut hal-hal goib ya? gitu ya. Nah itu ranahnya udah inilah ya berbau tentang spiritual mistis. Seperti itu Bang Pede. Padahal ya setahu kita ya kalau kita punya bocah perempuan atau apa kan dikasihnya boneka buat mainan ya. Iya bener Bang Pede. Jadi sebenarnya boneka kalau sekarang trennya kesini boneka itu satu benda lagi ya, yang memang tadi kita bilang benda mati gitu ya. Sebenarnya nggak punya satu hal yang khusus atau bagaimana, tergantung dari si pemiliknya mengartikan sendiri boneka tersebut gitu loh. Nah boneka itu sendiri ada yang kita bisa jadikan hadiah pemberian misalnya kepada anak perempuan kita gitu ya. Nah di mana hadiah itu juga misalnya untuk menjadi teman bermain si anak gitu kan menjadi teman bermain si anak. Sebenarnya ada sisi bagusnya Bang Pede ketika kita memberikan kepada anak gitu ya hadiah sebuah boneka. Biar gimana pun kalau kita dari secara psikologi boneka ini ada fungsinya Bang Pede kalau untuk menjadi teman main seorang anak. Fungsinya itu adalah untuk membantu mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Jadi ini bisa dijadikan media atau ajang untuk anak bisa berimajinasi. Gitu. Berimajinasinya dari mana gitu kan ya. Berimajinasinya nanti ketika anak perempuan gitu ya bermain dengan bonekanya, pasti dia membuat boneka ini sudah menjadi bagian dari temannya gitu ya. Bisa diajak bermain, bisa diajak ngobrol gitu ya Bang Pede ya. Sehingga pada saat anak berimajinasi itu kita bisa tahu nih mengenali ini anak memiliki bakat atau minat kemana. Karena biasanya gini, anak perempuan kalau sudah pegang boneka, bonekanya diajak, yuk kita hari ini main masak-masakan yuk, gitu Bang Pede, ya kan? Nah kalau tiba-tiba kita tahu nih, loh anak ini dengan main boneka, terus melakukan kegiatan masak-memasak, berarti anak ini memiliki hobi nih kayaknya minat nih. Jadi kebaca deh minatnya anaknya. Mau jadi chef andal kan nanti ke depannya. Atau ketika memang anak ini memasangkan baju kepada bonekanya, misalnya baju dokter-dokteran gitu ya. Terus diajak lagi anaknya bonekanya sudah dipasang baju dokter-dokteran, diajak main gitu ya. Wah, berarti kita bisa tahu juga nih, berarti ada minat juga ini anak gitu terhadap profesi dokter gitu ya, dia menyenanginya gitu ya Bang Pede. Jadi tuh sangat luas kalau memang fungsinya boneka ini sekedar untuk dijadikan teman bermain gitu Bang Pede. Karena tanpa disadari juga terkadang boneka ini juga untuk anak-anak yang Bang Pede ya bisa menjadi tempatnya untuk kadang-kadang mencurahkan hati. Kok bisa mencurahkan hati? Jadi gini Bang Pede, untuk para orang tua di rumah ketika anaknya bermain, sebisa mungkin untuk mendampinginya dan memonitor gitu kan ya. Jangan didiemin bae ya. Jangan. Anteng sama boneka didiemin aja ya. Jangan. Biasanya orang tua cenderung udah kasih mainan. Ya udah lepas aja gitu ya Bang Pede. Iya. Orang tuanya sibuk gitu ya Bang Pede dengan handphone. Nah itu diharapkan jangan. Jadi ketika anak bermain itu biasanya anak-anak yang suka bermain dengan benda-benda seperti boneka, mobil-mobilan. Itu di fase anak yang memang usia 3 tahun ya Bang Pede ya. Dia lagi usia-usia pengen cari tahu banyak hal gitu ya Bang Pede ya. Jadi sebisa mungkin orang tua mendampingi. Karena tanpa disadari
pada saat tadi itu Iya. kita bisa mendampingi, kita Iya. bisa mengawasi, kita sambil bisa mengamati perilaku anak, sambil bisa mengamati interaksi apa nih yang dilakukan anak terhadap mainannya, iya, gitu iya, ya Bang iya. Pede. Atau tanpa disadari terkadang anak bercerita juga Bang Pede tentang apa pengalamannya, misalnya setelah pulang dari sekolah. Iya. Misalnya tadi ada perilaku temannya yang tidak menyenangkan, Iya. gitu kan ya. Mungkin si anak kurang nyaman kalau bercerita kepada orang tua tuanya. gitu ya. Iya. Atau jadi bisa jadi nanti si anak pada saat bermain tanpa disadari, tahu nggak tadi saya di sekolah begini. cerita Jadi dia ya. iya, di situ pun kita bisa mengenali perasaan anak tentang apa kejadian yang dialami. Iya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa bermain boneka, misalnya, dan nggak apa-apa kalau untuk memperlakukan boneka juga secara spesial, itu nggak apa-apa Bang, asal masih dalam batas kewajaran. Seperti Gitu itu. ya. Nah itu kalau emang anak-anak yang main boneka. Anak-anak. Nah kan sekarang nih ada orang dewasa yang mainin boneka. Nah itu dia. Gimana itu Dokter? Orang dewasa yang main boneka. Main boneka juga. Nah, balik lagi kita lihat lagi nih Dokter. Bang Pede jadi dokter. Jadi saya yang belibet nih. Iya. Jadinya Gimana kalau tuh? misalnya orang dewasa gimana lagi Iya, nih main Dok, kalau boneka masih main dia. boneka gitu ya. Sejauh dia tahu fungsinya gitu ya Bang Pede ya. Oke, ini benda mati gitu ya. Iya. Tidak memiliki perangkat khusus atau apapun gitu Iya. ya. Hanya ingin memperlakukan secara spesial. Misalnya dihias di kamar gitu ya. Terus untuk dihias di tempat tidur sebagai satu perangkat gitu yang bisa indah ya kalau dilihat, mempercantik tempat kita biasa tidur, gitu ya Bang kerja, Bede. ya. Atau ketika memang ingin dimainkan saja gitu ya, dipandangi, atau pengen menata rambutnya, menggantikan bajunya, kurang gitu kerjaan ya. amat orang ya. Banyak kerjaan kan. Karena kalau yang sudah benar-benar kolektor gitu ya, mengkoleksi boneka, dia sangat menyenangi. Biasanya dia mau melakukan hal-hal spesial terhadap bonekanya. Iya. Hampir semua kecenderungan orang adalah ketika menyenangi satu hal, itu perlakuannya spesialnya bisa luar biasa. Contoh kayak mungkin kalau Bang Pede hobinya apa nih? Iya. Iya kan, kita lihat ada hobi tuh yang sepedahan. Sepedanya bisa benar-benar disayang, dielap, dicuci mulu tiap hari. Dicuci gitu ya Bang ya, supaya kasih aksesoris biar cantik. Bener. Kalau suka otomotif juga gitu. Atau suka lagi ada yang suka kompetisi burung juga ada tuh ya Bang ya. Betul. Burung-burung darat gitu ya. Waduh, lebih daripada anak kadang itu. Itu kalau sejauh hanya memperlakukan secara spesial untuk merawatnya gitu ya supaya tidak rusak, itu tidak apa-apa juga terhadap orang dewasa. Tadi yang penting masih batas wajar. Seperti itu Bang. Iya. Nah itu kan sekarang fenomenanya banyak para selebriti ya kan yang pada itu tadi dia punya spirit doll namanya. Kan melebihi dari orang itu dirawatnya. Kadang-kadang ada kemarin tuh lowongan pekerjaan jadi baby sisternya tuh boneka. Itu boneka. Sampai tuh yang baby sisternya bilang, "Weh paling enak gue sekarang katanya kerjaan. Gajinya gede, ngerawat bocah tapi orang nangis, orang bawel, aman." Nah itu gimana tuh dokter? Sekarang kalau saya tanya, masuk akal nggak Bang seperti itu? Nah makanya kita bingung, kagak masuk akal itu begitu. Nggak masuk akal ya? Iya. Kayaknya sudah lewat dari batas kewajaran ya. Iya, udah gitu kasih makan di apa? Emang bisa makan tuh boneka? Emang bisa makan gitu ya? Kan dari tadi ini benda mati. Benda mati ya kan? Nggak seperti kita gitu ya Bang ya. Nah itu tadi ya Bang ya. Fenomenanya banyak. Akhirnya artis-artis trennya ke arah sana, merawat boneka selayaknya merawat seorang bayi gitu ya Bang ya. Nah, oke. Bang, kalau kita tarik lagi ke belakang nih, sebenarnya boneka ini fungsinya tidak hanya untuk tadi bermain doang. Betul. Dari zaman dulu juga Bang, kalau untuk di dunia kedokteran ada namanya boneka Phantom.
Phantom. Iya. Oh, yang ada itu ornamen-ornamen anatominya tubuh. Iya. Itu salah satu boneka yang sebenarnya juga sudah digunakan untuk mahasiswa gitu ya, kedokteran ataupun kebidanan sebagai alat peraga untuk mereka mengenali yang namanya anatomi tubuh. Iya. Jadi nggak heran kalau di bidan-bidan biasanya juga mereka memberikan edukasi terhadap ibu-ibu gitu ya, yang baru memiliki seorang bayi melahirkan, bagaimana tuh masangin yang namanya popoknya, bagaimana cara gendong yang benar. Itu kan medianya pakai boneka. Itu kan ya Bang ya. Terus ada juga bagaimana memandikan bayi yang baru lahir. Betul, baru lahir. Nah, itu positif dan masuk akal ya Bang ya. Fungsinya jelas fungsinya ya, jelas. Untuk edukasi. Gitu kan ya Bang ya. Ada lagi juga fungsi lainnya buat edukasi Bang. Kita bilangnya sebagai boneka sebagai perangkat pedagogi. Apalagi tuh? Nah, kalau pedagogi itu adalah bagaimana seorang guru memiliki gaya pembelajarannya sendiri atau ciri khasnya ketika mau memberikan edukasi. Jadi pernah lihat nggak sih Bang ada boneka tangan gitu ya? Oh iya ada ya. Apa ya gitu namanya ya? Pokoknya ada taruh di tangan dia ngomong gitu ya. Boneka Susan. Iya tuh ya bisa ngomong tuh. Yang sama Karya Enes. Itu kan dulu kayak gitu tuh boneka. Iya. Itu kan dijadikan juga sebagai media. Betul, bercerita ngedongeng. Iya, buat anak-anak. Karena buat anak-anak. Karena apa? Karena kalau kita gunakan boneka gitu ya untuk bercerita terhadap anak-anak, maka lebih atraktif si anak menerimanya, menyerapnya. Dan kita bisa juga memberi rangsangan imajinasi terhadap anak gitu ya Bang ya, sehingga anak bisa kalau misalnya kita menyampaikan sebuah pesan melalui boneka gitu ya, di mana mungkin ada pesan-pesan moral gitu ya. Bagaimana seorang anak tahu kebersihan, menjaga kebersihan. Betul. Bagaimana seorang anak bagaimana harus merawat diri. Nah, kalau kita menyampaikan secara lisan aja gitu ya Bang ya, mungkin susah untuk si anak menyerap dan mencerna gitu ya Bang. Tapi kalau dibantu dengan media boneka sebagai imajinasinya, untuk merangsang imajinasinya. Nah, nggak salah juga kan Bang, itu buat edukasi. Jadi juga dia jadi fokus pada pesan-pesannya karena tertarik dengan dari media gambarnya itu secara boneka. visualnya Iya. Secara dia kalau kita bilang boneka ini dia bercerita saut-sautan satu sama lain. Secara auditori pendengaran pun dia menyimaknya lebih enak gitu ya Bang ya. Itu tadi semuanya aspek-aspek yang bisa merangsang daripada imajinasi anak. Bahkan kalau di bidang psikologi sendiri Bang, boneka pun juga bisa dijadikan salah satu media untuk terapi. Gitu. Iya. Jadi gimana itu? Misalnya ada satu gitu ya klien ataupun satu kasus ketika orang menghadapi satu musibah di mana kehilangan anak yang disayangi Bang ya. Itu pasti berat buat seseorang menghadapi sebuah kehilangan gitu ya, apalagi orang yang disayangi. Betul. Iya, terkadang juga kita membantu boneka gitu ya, memberikan boneka sebagai media untuk terapinya. Karena apa? Dengan boneka ini terkadang bisa menjadi terhadap si klien gitu ya yang lagi mengalami depresi kehilangan orang yang disayangin bisa menjadi sebuah terapi untuk dia bisa lagi terhibur, kembali kembali memiliki semangat baru gitu ya Bang ya. Ketika misalnya boneka ini bisa sekedar diajak bermain gitu ya Bang ya. Boneka ini bisa dipandangi atau diletakkan gitu ya, bisa menghibur, itu nggak apa-apa. Pokoknya yang penting jangan sampai bagaimana dia memperlakukan boneka tersebut sudah tadi di luar dari batas kewajaran tadi. Gitu ya. Seperti tadi ada pengasuh gitu ya. Mencari pengasuh khusus tuh untuk mengasuh tuh boneka gitu. Jadi yang kalau saya lihat fenomenanya sekarang ini, mereka menganggap boneka yang mereka miliki itu seakan-akan benar-benar seperti bayi yang hidup
seperti makhluk hidup gitu ya Bang ya. Sehingga mereka memperlakukannya pun seperti, aduh anak saya lagi sakit nih, wajahnya murung, hari ini nggak mau minum susu, gitu ya Bang ya. Dikasih makannya susah, nggak seperti biasanya. Terus jadi bingung kan Bang, hari-harinya rewel gitu ya, sehingga loh ini kan udah aneh menunjukkan sikap aneh gitu ya Bang ya. Sudah di luar dari batas kewajaran. Betul. Karena benda mati seolah-olah dianggap seperti hidup. Bisa merasakan rewel, bisa merasakan tidak mau makan. Nah, bahkan yang bahayanya lagi Bang, ketika orang yang ada di dalam rumah tersebut gitu ya, diajak memperlakukan boneka ini seolah-olah seperti bayi hidup. Jadi semuanya bilang ngikut. Mengikut orang-orang di rumahnya, entah itu asisten rumah tangganya, Bang ya, atau teman-teman dekatnya. Iya kan Bang. Jadi balik lagi, itu dia kalau kita bilang sudah mengarah pada ketidakstabilan fungsi psikopatologisnya. Karena apa? Karena hal itu dapat mengganggu. Jadi kalau misalnya sudah ketidakstabilan fungsi patologisnya itu terkait dengan sudah mengganggu indera pemikirannya sama emosinya. Iya. Karena dia menganggap boneka ini seperti hidup, jadi dia ikutan sedih. Kalau itu kan apa ya Bang ya? Dia bilang boneka benda mati lagi sakit. Iya. Itu kan berarti imajinasi yang ada di dia. Tapi imajinasinya dibawa ke dalam kehidupan nyata. Ke dalam realita. Itu sudah tidak sehat. Nah itu kalau udah begitu bahaya Bang. Bahaya tuh. Jangan dibiarkan. Seperti itu. Itu kan bayi saya mau minum susu nih sekarang. Loh ini benda mati. Dari mana dia bisa minum susu? Itu kan balik lagi imajinasi dia. Ada keinginannya gitu ya Bang ya, untuk memperlakukan ini seolah-olah hidup gitu ya Bang ya. Jadi yang kita khawatirkan nantinya ketika benar-benar nih di rumah kita Bang, ada boneka, ada anak kecil yang lagi berkunjung ke rumah kita, gitu ya Bang ya. Yang kita perhatikan bonekanya benda matinya, ini udah makan belum? Sementara anak kecil yang memang bermain ke rumah kita, entah itu saudara ataupun keluarga gitu ya, kita abaikan. Yang malah hidup, yang benar-benar makhluk hidup, malah kita telantarkan, maksudnya kita abaikan. Kita nggak tanyain, udah makan kamu belum? Udah minum belum? Tadi gimana di sekolah? Malah sibuk dengan bonekanya. Ayo dong kamu makan gitu kan. Kenapa sih kamu rewel? Itu udah bahaya. Jadi di dalam tempat, di dalam situasi gitu ya, yang dia tidak bisa lagi membedakan ini imajinasi, di mana ini adalah realitasnya gitu Bang. Gitu. Ini memang benar juga tuh. Apa namanya Bu Dokter? Seperti yang emang lagi viral nih. Salah satu apa namanya selebritis. Ini videonya ada lagi viral. Kayak gitu diperlakukan tuh boneka kayak orang hidup. Sampai dia marah. Ini adalah baby. Katanya. Wah, kita saksikan videonya. Iya. Aduh. Dia berat Om. Dia beratnya 8 kilo. I treat him like a baby. Dia lagi bobo. Bayi gue. It's a baby. Gue guyur wine lu ya dari tadi yang hanya it's a doll mulu. It's a baby. It's a baby. It's a baby. Itu dia. It's the baby katanya. Dia ngotot tetap itu kata baby. Nah ini seorang public figure yang otomatis akan ditiru nih. Jadi kan bahaya juga yang begini Dokter. Kita harus beri penjelasan pada masyarakat, gitu, ya kan? Betul nggak? Benar. Jadi kalau kita lihat cuplikan tadi dia bilang dia memperlakukan boneka ini baik. Bahkan dibilang boneka, dia marah. Dia menolak itu dikatakan boneka gitu kan betul, ya. Kalau kita orang dengan akal sehat, sudah pasti itu
sudah nggak wajar gitu ya, gitu ya Bang Pede ya. Betul. Balik lagi. Tadi juga ekspresi marahnya terlihat, gitu ya. Iya, betul. Kalau orang marah itu kan berarti emosi. Betul. Emosi Betul. dari bagaimana dia menolak gitu ya sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Betul. Nah tadi kan mengarahnya ke sana Bang. Iya. Ketika orang itu tidak lagi bisa memisahkan antara yang namanya realita dan imajinasi, Iya. maka ada indikasi untuk terganggu psikopatologisnya, gitu ya, ketidakstabilan antara fungsi kognitif dan emosi tadi. Nah itu kalau dibiarkan aja, gitu ya, tanpa ada yang mengingatkan, itu bisa bahaya. Nantinya akan mengganggu mental seseorang. Gitu Bang. Jadi kalau bisa dilihat memang ini Bang, apa namanya, kita harus tahu dulu nih tujuan dari sosok selebritis ini tadi ya, memiliki boneka tersebut apa sih gitu ya. Itu kita perlu lagi menggali gitu ya Bang ya. Jadi seperti ini, kita tahu Bang, kalau yang namanya memiliki seorang anak, memiliki seorang bayi, pasti kita memiliki tanggung jawab di dalamnya ya Bang ya. Memiliki tanggung jawab di mana ya kita harus tidak hanya memberikan makan, ya Bang ya, kita harus bisa merawatnya dengan baik supaya tumbuh kembangnya baik, gitu ya Bang ya. Bahkan sampai nanti dia sudah masuk ke fase memang dia harus sekolah, kita pun harus bisa menyekolahkannya. Kita harus bisa menanamkan akhlak gitu ya Bang. Jadi tidak mudah untuk kita menjalankan fungsi sebagai orang tua gitu. Ya, jadi apakah ada indikasi juga dari sosok ini? Apakah memang ada kebutuhan atau obsesi dia dari dalam ingin memiliki seorang anak, tapi belum siap untuk melakukan tanggung jawab atau peranan sebagai orang tua, gitu ya Bang ya? Karena kita tahu usahanya harus kerja usaha untuk memiliki anak itu tidak hanya sekedar memberi makan gitu ya, tapi merawat, mendidiknya juga gitu ya. Sehingga kalau dia memiliki kebutuhan itu dan belum siap untuk memiliki anak yang sesungguhnya, maka dia menyalurkan kebutuhan tersebut terhadap boneka yang tadi itu dia anggap seperti anaknya, seperti makhluk hidup. Itu sih Bang. Nah, ini kita bakal lihat lagi nih tadi yang selebritis yang tadi ya. Dia emang bener-bener karena memang kagak ada lampiasan kemana, coba kita lihat lagi nih ya. Siap. Kita lihat lagi. Oke. Ngapain kok gimmick-gimmick? Mau nyari popularitas? Udah ngetop juga. Gue pengen dia hidupnya bahagia nantinya. Dia bisa meneruskan harta dan tahta gue. Ya kan? Dan ya pengennya dia nanti juga menikah. Ada keturunan gitu. Nah itu jadi bingung lagi kita nontonnya. Nah itu katanya nanti bisa. Kalau tenar dia udah tenar pasti dong. Popularitasnya cukup. Siapa sih nggak kenal doi? Ya nggak? Kalau Bang Pede cuma di Bekasi Pedia TV. Nah dia populer udah katanya. Jadi ini untuk menggantikan dia katanya. Ntar menikah. Lah boneka bisa menikah gimana ceritanya? Nah halu tuh dong kalau begitu ya. Udah halu, udah ke arah sana gitu ya. Makanya harus cepat ditangani, harus ada yang mengingatkan gitu ya Bang ya. Karena ya itu tadi. Mau dari mana? Emangnya boneka akan tumbuh besar. Nah iya itu dia. Akan tumbuh dewasa. Sehingga bisa menurunkan yang namanya warisan, tahta gitu ya Bang ya. Itulah tadi gitu loh. Imajinasinya yang kalau dibiarkan akan jadi bola liar gitu loh Bang. Yang bisa menghancurkan mentalnya. Iya. Itu tidak baik gitu ya Bang ya. Karena ya itu tadi. Kalau bisa kita hidup ini Bang. Di dalam komposisi kita tetap memiliki rasional. Tetap memakai akal sehat kita dan kita harus tetap realistis, bukan hidup di dalam imajinasi kita. Itu kan tadi benar-benar tampak, benar-benar pernyataannya adalah sesuatu yang dia inginkan. Ya Bang ya. Iya betul. Imajinasi, hayalan yang ada di dirinya gitu ya. Tapi dia menuangkannya terhadap benda mati. Yang bagi kita orang awam, itu sudah tidak masuk akal sehat. Iya betul. Sudah tidak wajar gitu ya. Pasti ada sesuatu yang salah nantinya kalau terus dibiarkan gitu Bang. Itu tadi. Jangan sampai orang yang bersangkutan
tidak lagi bisa membedakan mana imajinasi, mana realitas. Itu iya, aja iya. sih Bang bahayanya Iya, iya. gitu loh Bang. Tapi ini ironisnya juga nih Bu Iya. Dokter ini. Iya. Yang kita lihat kan masih selebritis yang satu itu tuh. Iya. Iya kan? Nah ternyata bukan dia doang loh. Ada banyak beberapa itu selebritis semua. Yang akhirnya kan kita takutin karena dia selebritis kan jadi memberi contoh yang tidak baik. Itu dia Bang. Yang kita tahu kan Iya. mereka ini berprofesi sebagai public figure Iya. gitu ya Bang ya, dikenal oleh orang banyak. Nah, itu dia. Segala pasti apapun pola perilaku mereka Iya. selalu menjadi pusat perhatian. Jadi pembenaran Iya jadinya. kan, diamati gitu iya. ya. Bahkan bisa nantinya diikuti Nah, gitu itu lah. dia. Itu yang akhirnya nantinya kenapa dengan kehadiran Spirit Doll ini Iya. yang rame-rame diadopsi oleh public figure. Iya, mending adopsi anak Nah. ketahuan dari yatim piatu ya. Karena belum siap bertanggung jawab tadi Bang Oh. kalau untuk mengadopsi anak sesungguhnya Iya, gitu loh iya. Bang. Oh. Jadi jangan sampai Oh. perilaku yang keliru ini ditiru oleh masyarakat luas gitu nah loh itu dia. Bang. Apalagi dia mempublikasikan di berbagai platform ya kan, Iya. di YouTube, di IG segala macam. Bener itu Bang. yang ngeri kita anak-anak bener, jadi Bang. ngikutin. Bener, itu jadi diikutin Iya, gitu ya. sebenarnya cuma buat mainan biasa yang pernah kita ketahui selama ini tadi Iya, dokter bilang. bener. Jadi dianggapnya real sama dia. Bener. Itu bahaya itu Bahaya. ya. Jadi Oh, oh. PR nih buat para public figure Iya, gitu ya Bang oh. ya. Kalau bisa memang Anda ini adalah pusat perhatian gitu Iya, ya Bang ya. betul. Jangan sampai apapun yang Anda lakukan gitu ya Bang. Kalau Iya. bisa menjadi contoh yang baik buat masyarakat luas gitu sih Bang. Kalau menurut Bu Dokter nih yang di bidang psikologi ya. Nah ini kan wajar nggak kalau merawat sampai segitu dan dampak buruknya apa sebenarnya sih? Iya. Itu kayak gitu. Iya. Bisa dijabarin nggak buat pemirsa di Bekasi Peda TV? Iya, itu ya tadi itu sudah di luar batas kewajaran gitu ya. Itu tidak bisa kita biarkan saja kalau dari sisi kesehatan mental. Karena biar gimana pun ketika kita hidup tidak lagi bisa membedakan yang mana imajinasi, yang mana realitas gitu ya Bang ya. Itu akan berpengaruh terhadap gangguan cara kita berpikir, Iya. cara kita memiliki perasaan. Jadi gangguan suasana hati kita pun ikut terbawa gitu loh Bang. Yang tadi itu bisa memperlakukan benda mati seolah-olah Iya. hidup, menganggapnya dia akan tumbuh kembang dan besar gitu ya, atau bisa diberikan makan dan bahkan yang tadi seperti tadi di tayangan ini ya, Iya. si Ivan Gunawan ini gitu ya, Iya. mengajak Boy William ya kalau nggak salah ya Iya. tadi ya. Boy William gitu ya untuk mengakui bahwa boneka ini benar-benar bayi, jangan katakan boneka gitu ya. Ketika halusinasi itu sudah dipaksakan gitu untuk orang lain gitu ya, mengikuti gitu ya apa yang menjadi imajinasinya, itu lebih bahaya lagi. Nah, karena itu sudah dia. mengajak ibaratnya ini kok halusinasi tadinya sendiri jadi mau mengajak orang untuk masuk Ikut-ikutan sama dia, ke dalam iya. imajinasinya gitu. Nah, itu dia. Itu udah bahaya. Bahaya tuh ya. Bahaya untuk kesehatan mental. Nah. Gitu. Iya, ini kurang jelas katanya. Oke, jadi kita memang hal ini menjadi kontroversi di masyarakat tuh, Bu. Benar. Dokter ya. Benar. Salah satu nih ada komentator dari masyarakat yang akan kita saksikan juga. Apa nih komentar beliau? Oke, ini salah satu orang yang pengen terkenal, cukup terkenal, tapi di Bekasipedia. Nah, ini masyarakatnya. Kita lihat aja ya. Terlalu over tuh buruk. Lebih baik kalau boneka itu atau itu mending jadi hobi aja. Contoh kayak action figure, kayak mainan, mobil-mobilan, jadi hobi aja. Bisa jadi investasi loh. Kalau spirit doll gitu bisa jadi musyrik, setan jatuhnya. Nah, menarik ya Bang ya. Iya. Jadi jatuhnya jadi musyrik katanya. Musyrik gitu ya. Iya. Jadi tetap tadi gitu ya. Tidak ada sesuatu yang khusus terhadap boneka ataupun mainannya. Ini general, ini hanya mainan gitu ya. Untuk sekedar hobi gitu ya Bang ya. Untuk sekedar dikoleksi gitu ya. Jangan lagi menganggapnya seperti lain-lain seperti makhluk hidup gitu ya Bang ya. Karena itu tadi anggapan masyarakat pun seperti
musrik gitu ya. Iya. Apalagi kalau sudah terkait dengan hal-hal yang tadi goib seperti yang saya awal katakan di depan. Yang tadi jelangkung itu. Bener gitu, Ini Bu Bang. Dok, jangan-jangan karena namanya idol spirit, tadi masalah goib tadi, jangan-jangan ada nih cerita-ceritanya juga katanya. Jangan-jangan tuh bonekanya di tempat orang-orang yang ya kayak bayi-bayi yang meninggal kurang wajar, kayak misalnya yang sakit, yang bunuh diri, yang dibunuh sama orang tuanya. Iya. Itu bisa kemungkinan begitu, jadi disayang banget sama tuh boneka. Nah itu balik lagi keyakinan bagaimana seseorang meyakini gitu ya Bang ya, tentang hal-hal spiritual yang memang dia percayai gitu ya Bang ya. Jadi memang kita terlalu ini ya Bang ya, sedikit ranahnya agak keluar dikit ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi ya itu tadi kadang-kadang boneka itu di zaman yang saya bilang pada saat zaman Yunani, Mesir kuno dan sebagainya, memang boneka ini dijadikan media untuk memanggil arwah orang yang sudah tiada gitu ya Bang ya. Sehingga seakan-akan ketika arwah itu sudah masuk, boneka ini bisa diajak berkomunikasi gitu ya Bang ya. Itu balik lagi itu juga sudah tidak masuk akal gitu ya. Itu sudah tidak wajar lagi. Jangan gitu ya, karena ya itu tadi akhirnya nantinya kita harusnya percaya, minta sesuatu dengan pencipta, dengan Tuhan gitu ya Bang ya. Tapi ketika nanti kita memiliki nilai-nilai goib atau keyakinan tadi nanti kita bisa jadi musyrik gitu ya Bang ya, menyembah, meminta, itu juga sudah bahaya, nggak bagus. Ya. Berarti cocoknya datangnya kalau orang begitu datangnya kemana? Oh, datangnya harus kalau memang ada orang terdekat atau Anda pun sudah mulai mengenali ada gejala gitu ya Bang, tidak bisa lagi membedakan mana yang imajinasi, mana yang realistis. Datang untuk menghubungi psikolog Anda. Datangnya ke psikolog. Iya, benar Bang. Iya, jangan datang ke ini yang nggak bener lagi ya. Iya Bang. Nggak bener jadinya. Bener gitu. Nah, nih untuk mengakhiri perbincangan kita, ini Bu Dokter bisa berikan pesan-pesan kepada pemirsa Bekasi Pedia TV ya. Seperti apa tuh untuk menyikapi fenomena ini nih sekarang yang aneh-aneh kalau saya bilang mah. Oke. Kita tentunya sebagai masyarakat luas harus bisa bijak gitu ya Bang ya, untuk melihat apapun yang kita lihat melalui media luas gitu ya Bang ya. Mana yang baiknya informasi baik kita serap, yang tidak baik tidak usah diikuti gitu ya Bang ya. Balik lagi untuk memperlakukan boneka seperti makhluk hidup, itu jangan dilakukan gitu ya Bang. Kalau sudah di luar dari batas kewajaran memperlakukan boneka itu, nantinya Anda tidak bisa lagi membedakan yang mana namanya imajinasi, yang mana namanya realitas. Karena sebaik-baiknya hidup adalah Anda tidak hidup di bayang-bayang masa lalu, Anda tidak usah mencemaskan masa depan, atau Anda terjebak dengan imajinasi Anda. Sebaik-baiknya hiduplah di saat ini, apa yang ada di sekarang, yang kita miliki, dan apa yang ada di sekitar kita, itulah masa kini dan itulah kenyataannya. Gitu loh Bang. Jadi yuk buat jaga kesehatan mental kita, sadari itu. Gitu. Nah itu dia tadi ya, sahabat Bekasi Pedia TV yang udah kita dengar ya, Dr. Lisa Lubis berbicara soal idol spirit tadi ya. Nah kalau ada komentar, ada masukan, ya komen aja di kolom komen ya. Yang mau tema apa lagi besok kita buat masukan, silakan boleh. Pokoknya Dr. Lisa Lubis bicara. Oke, cekidot, sampai ketemu lagi ya, ikuti terus ya update-nya terus dengan Dr. Lisa Lubis. Cekidot. Bang, kameranya jatuh Bang. Lalu benerin dong pegang. Aduh kameramen, belajar lagi besok loh. Kamera spirit Bang. Oh iya, gerak sendiri. Oke, yo dadah.